Hai, Assalamualaikum teman-teman Kang Adon TV. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat selalu dan hari-hari Anda menyenangkan. Referensi desain kandang kambing kali ini mengusung konsep sistem koloni. Di dalamnya terdapat kandang breeding, kandang indukan, kandang tempe, kandang karantina, serta banyak fasilitas pendukung lainnya. Tonton terus video terbaru dari channel Kang Adon TV, karena membangun farm adalah impian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kang Adon TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah referensi kandang kambing dengan sistem koloni. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton beberapa referensi desain ya yang ada di channel ini, baik itu desain kandang kambing, kandang domba, ataupun kandang sapi. Nah, referensi kali ini ukurannya 35 meter kali 32 meter. Jadi ini kandang bisa dikatakan cukup besar. Di dalamnya pun banyak fasilitas untuk mendukung kegiatan pada farm ini. Nah, agar nggak berlama-lama, kita langsung masuk ke segmen detail ukuran kandang. Kita langsung masuk ke bagian kiri. Ini yang 3 meter ini merupakan akses masuk ya, akses masuk menuju area peternakan. Lebarnya 3 meter untuk gerbang utama. Kemudian ini yang sebelah kiri ini warna kuning, ini 4 meter kali 6 meter. Ini dipergunakan untuk gudang pakan yang pertama. Kemudian di sebelahnya ukurannya 3 meter kali 4 meter. Ini untuk lab ya, untuk laboratorium. Kemudian yang warna putih ini ukurannya 3 meter kali 4, jadi sama aja, 3 meter kali 4 meter. Ini untuk kamar. Kemudian di sebelahnya ini untuk dapur. Jadi nanti dapurnya sederhana aja, terbuka. Yang penting dapat membantu kegiatan di area peternakan. Kita ke sini dulu, ke bagian pojok ini yang warna putih. Ini ukurannya sama, 3 kali 4. Ini untuk ruang inkubasi. Terus di sebelahnya ini adalah ruang mantri ya, sama nanti tempat untuk menyimpan ini obat-obatan atau vitamin untuk hewan ternak yang ada di farm ini. Oke. Nah, sekarang kita ke fasilitas yang bagian sini ya. Nah, di sebelahnya pintu masuk ini yang warna oranye ini merupakan ruang jaga. Ya, ruang jaga sekaligus ruang tunggu. Ini nanti ukurannya 3 meter kali 4 meter, nanti dibagi untuk pos penjagaan sekaligus tempat ruang tunggu. Kemudian yang di sini ukurannya 4 meter kali 4 meter, ini kita gunakan untuk ruang tamu. Yang sebelahnya lagi yang warna putih ini ukuran 4 meter kali 6 meter, ini merupakan kantor. Kemudian yang warna biru ini ukurannya sama, 3 kali 4 ini, ada 2. Yang tengah ini untuk musola. Kemudian yang sebelahnya ini untuk kamar mandi, terus toilet, kemudian ada tempat wudhu. Jadi nanti 3 kali 4 ini dibagi ya. Kemudian di paling pojok ini yang warna kuning, ini merupakan gudang pakan kedua ya. Ukurannya 4 meter kali 6 meter. Oke. Sekarang kita masuk ke kandang lama. Jadi posisinya sekarang kandang lama itu di bagian sini ya. Ukurannya itu 1,5 meter kali 12 meter ya teman-teman ya. Kita kesini aja. Nah, ini 1,5 kali 12 meter. Ini kita asumsikan disekat menjadi 2 ruangan. Jadi ketemunya 1,5 kali 6 meter ya. Kemudian ini yang warna putih adalah akses jalan memberi pakan. Di sebelahnya lagi kita tambahkan untuk kandang karantina ya. Ukurannya sama. Kemudian di belakang ini ada sisa space ya. Mungkin nanti bersihnya dapat 70 cm. Ini adalah akses untuk mengambil kohe ya, kotoran hewan. Oke. Sekarang kita ke kandang yang sisi belakang ya.
Ini ukurannya 2 meter kali 21. Jadi lurus dengan kandang utama ya. Ini dibagi menjadi 4 ruangan. Jadi mungkin nanti dapat sekitar berapa ini? 2 meter kali 5 meter 25 cm ya. Tapi nanti mungkin bersihnya nggak dapat. Kemudian kita ke yang warna putih. Jadi kandang ini nggak mepet ke batas tanah ya. Jadi kita majukan 120 cm nanti. Nah, ini kan kandangnya ada banyak. Jadi yang 3 unit ini merupakan kandang 1, yang warna biru ini yang di belakang ini kandang 2. Kemudian ini adalah kandang 3 ya. Ada kandang lama sekaligus kandang karantina. Nah, kita bahas yang ini ya. Ini sebenarnya kan ada 3 nih kan ya. Ini kandang 1, unit 1, ini kandang 2, unit 2, ini yang unit 3. Nah, ukurannya sama, cuma peruntukannya berbeda. Sekarang kita bahas ukurannya dulu ya. Ini lebar keseluruhan 6 meter. Kemudian panjangnya dari sini ke sini 20 meter. Jadi kita yang warna hijau ini 2 meter. Tapi nanti dipotong sisi kanan dan sisi kiri untuk wadah pakan. Jadi mungkin kalau wadah pakan dipasang 40 cm, kemungkinan dapat nanti 120 cm untuk akses memberi pakan. Nah, kandang ini tidak menyatu teman-teman. Ini yang warna abu-abu ini adalah akses jalan. Jadi ini jaraknya 1,5 meter ya. Nah, di unit 1 ini dipergunakan untuk kandang breeding. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah unit 2. Ini dipergunakan untuk indukan yang bunting ya, nanti ada di sini sampai melahirkan, kemudian masuk ke unit 3. Nah, unit 3 ini diperuntukkan untuk cempe. Nah, untuk ukurannya sama ya, cuma yang membedakan tadi ya, keperuntukannya untuk apa. Jadi itu aja ya, mungkin untuk pembahasan detail ukuran kandang. Oh ya maaf teman-teman, ini ada yang lupa ya. Ini kan nanti maunya mobil bisa masuk ke dalam. Jadi dari kandang ke fasilitas pendukung ini, yang bagian sini dapat jarak 4,5 meter. Kemudian dari ke sisi depannya, ke area gerbang ini 5,80 meter. Sedangkan yang di belakang itu, ini berapa ya dapatnya? 3,30 meter ya. Jadi mobil masih bisa masuk. Jadi untuk mengisi ketersediaan pakan, saya rasa jalan ini sudah cukup ya untuk haluan mobil kecil ya. Itu aja mengenai pembahasan detail ukuran kandang. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke struktur bangunan ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sekarang saya mau melanjutkan terkait penjelasan struktur bangunan ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan ada 2 lena. Ini sebenarnya sama aja, cuma yang ini kita peruntukkan untuk penjelasan detail ukurannya, kemudian yang ini untuk struktur bangunannya ya. Jadi yang ini saya tutup dulu. Oke, jadi begini, kita kesini dulu. Nah, karena kandang ini cukup besar, kemudian fasilitas di dalamnya cukup banyak, jadi nanti videonya saya potong aja ya, biar pengambilan gambarnya lebih gampang, lebih mudah dimengerti. Nah, untuk pembahasan pertama kita akan masuk di ini ya, fasilitas yang ada di farm ini. Oke, jadi yang pertama kita tampilkan aja dulu semua. Sebentar teman-teman ya, kita ke bagian mana ya, sebentar, karena ini banyak banget teman-teman. Kita ini aja dulu ya, ke dinding pembatasnya ya, untuk tembok-temboknya. Kemudian kita ke ini ya, sebentar, untuk pilar ya, bentar. Oke, jadi kita ke sini dulu. Jadi ini yang tadi yang di pojokan itu ya, ini untuk ruang inkubasi dan ruang untuk penyimpanan apa itu, obat-obatan sama vitamin ya. Oke, sekarang kita tampilkan untuk daun jendela, kemudian
kita ke kusen ya teman-teman ya. Kusen, ini juga ada kusen pintu. Sebentar teman-teman. Ini dia. Terus kemudian daun pintu. Mana dia? Sebentar. Oh, ini dia. Maaf. Jadi nanti untuk akses masuk ke mana? Ke ruang penyimpanan apa ini? Penyimpanan vitamin, obat-obatan itu melalui ruang inkubasi ya, yang bagian sini. Jadi masuknya dari sini karena di bagian dalam ini ada pintu masuk. Oke, jadi di sini hanya ada jendela ya. Kemudian kita ke sisi sebelah sini ya. Ini yang dekat pintu masuk tadi, pintu gerbang. Ini adalah gudang pakan yang pertama, kemudian yang ini adalah untuk lab, yang sebelahnya kamar, dan sini dapur. Jadi kita untuk model sederhana aja, yang penting untuk usahanya jalan. Untuk material pintu sama jendela bisa menggunakan kayu ataupun aluminium ya. Sekarang kita ke sisi sebelah sini ya. Jadi di dekat pintu masuk ini juga ada ruang tunggu sekaligus ruang penjaga ya. Jadi kalau misalnya ada tamu, maka APK kandang yang bagian sini ya yang akan menerima ya. Langsung di sebelahnya ini ada ruang tamu ya. Jadi setelah tamunya menunggu, kemudian masuk ke ruang tamu. Ini ukurannya 4x4. Kemudian yang sisi sebelah sini adalah kantor, ini cukup lebar 4x6 meter. Jadi konsepnya banyak jendela supaya nanti tamu bisa melihat koleksi-koleksi kambing ataupun domba yang ada di farm ini. Nah, di sebelah kantor kita pasang kita buatkan sebuah musola. Ini ukurannya 4 meter kali 3 meter kalau nggak salah. Langsung di sebelahnya ini ada tempat wudhu ya. Kemudian di sisi dalam ada kamar mandi ya. Jadi kamar mandi dapat 2 meter kali 3 kalau nggak salah. Saya rasa itu sudah cukup besar. Kemudian ini adalah gudang pakan ya. Yang di pojok ini merupakan gudang pakan 2. Oke, sekarang kita ke sisi atap. Sebentar dulu kita tampilkan untuk plafon ya. Sebentar. Ini dia. Nah, karena ini kita menggunakan genteng ini ya. Genteng gelombang ya. Jadi ini kita pasang kayu 46 atau kayu kelapa. Kemudian di atasnya kita pakai kayu 46 ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sebentar dulu teman-teman. Oke. Terus kita tampilkan untuk gentengnya. Jadi yang bagian sini ini saya lebihkan 120 cm ya. Supaya kalau nanti area ini hujan, apalagi sekarang kan musim hujan, jadi biar nggak tampias airnya itu nggak terlalu ke dalam. Jadi yang bagian sini atapnya saya lebihkan 125 cm ya. Kalau yang sebelah sini lebih pendek ya, karena ini pintu masuk. Saya takutkan kalau dibuat panjang nanti misalnya mobil besar masuk malah kepentok ya ini ya, ketabrak atau kesenggol mobil tersebut. Yang ini hampir sama dengan yang bagian sini. Oke. Jadi itu penjelasan mengenai fasilitas yang ada di farm ini. Untuk selanjutnya kita ke ini ya, kandang lama ya. Sebentar. Jadi untuk ketinggian ketinggian kaki cornya ini 75 cm. Sebenarnya ini kan ada satu baris kandang lama. Jadi lebih baik mengikuti ukuran yang sudah ada ya, biar nanti bangunannya sejajar untuk ketinggiannya. Kemudian untuk pilar ya, untuk kolom atau tiang-tiangnya kita gunakan itu
kayu 10x10 ya. Sebenarnya kayu ini kalau di tempat saya itu cukup jarang ya teman-teman ya. Kecuali kita bisa pesan ke orang-orang yang punya mesin potong itu, jadi bisa dibuatkan. Karena ini pakai kayu 10 cm kali 10 cm. Kemudian untuk apa ya, seluk bagian sininya kita pakai kayu 612. Sebentar teman-teman. Nah ini dia. Jadi ini kayu 6x12 atau bisa pakai kayu kelapa. Baru di atasnya kita pakai sebentar, ini dia. Kayu 46 teman-teman. Untuk jarak kita pasang 40 cm. Kalau teman-teman pengen lebih kuat bisa dinaikkan menjadi kayu 57. Oke, terus untuk di atas balok ini kita pakai kayu 35. Sebentar teman-teman. Nah, kurang lebih pemasangannya seperti ini. Ini untuk jaraknya kita pasang 1,5 cm teman-teman ya. Pokoknya jangan terlalu lebar ya. Biasanya yang paling sering digunakan itu 1,5 cm sampai 2 cm ya. Oke. Kemudian kita ke ini ya, ke rangka atap ya. Sebentar saya cari dulu. Nah, untuk rangka atap kita gunakan kayu 6x12 ya. Nanti kurang lebih seperti ini. Karena ini juga menggunakan asbes gelombang, maka di atasnya kita pasang kayu 46. Bentar. Bentar teman-teman. Karena ini banyak banget ya. Jadi saya pisah-pisah supaya nanti penjelasannya itu enggak campur-campur. Oh ini dia. Nah kurang lebih seperti ini untuk pemasangan kayu 4x6-nya. Ini saya lebihkan sekitar berapa? Kalau nggak salah 70 cm ya. 70 atau 65 cm gitu. Soalnya nggak bisa terlalu panjang karena di sini udah ada dinding untuk pagar ya. Oke, sekarang kita ke sekat kandang untuk kandang karantina teman-teman. Sebentar. Sekat kandang, oh ini dia. Sebentar teman-teman. Nah, untuk sekat kandang kita modelnya sederhana saja. Jadi ini kita menggunakan kayu 46 untuk rangka utamanya. Kemudian untuk uji kayu 35 dan ini papan berukuran 2x20 ya. Tebalnya 2 cm, lebarnya 20. Kalau bisa menggunakan papan ya, jangan triplek ya, karena lebih awet ya kalau kita menggunakan papan kayu. Untuk bagian depan kurang lebih seperti ini. Jadi tempat pakan bisa dipasang berhadapan-hadapan. Kalau area dalam kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kemudian untuk pintu kita pasang lebar 50 cm ya, semua rata, baik itu kandang utama, kandang kedua, bahkan kandang yang ini ya. Untuk model pintu sebentar teman-teman. Nah ini dia, kurang lebih seperti ini. Pintunya lebarnya 50 cm. Untuk ketinggian sekat ini kita pasang 135 cm. Oke. Jadi ini penjelasan untuk kandang karantina. Jadi kalau pakai atap kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan ini ya, kandang yang dua ini kandang utama, ini kandang kedua. Untuk video kita jadikan dua aja, kita potong. Jadi nanti ini saya sembunyikan lagi, baru kita akan membahas yang ini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran jangan di skip, tonton terus video ini. Selanjutnya kita akan membahas detail, maksud saya struktur bangunan yang ada di kandang utama. Baik teman-teman, saya mau melanjutkan penjelasan saya.
Jadi sebelumnya kita sudah membahas untuk struktur bangunan terkait kandang lama, kandang karantina, kemudian fasilitas pendukung lainnya yang ada di farm ini. Jadi sekarang kita fokus ke ini ya, ke kandang satu. Jadi ini ada 3 unit, ukurannya sama. Yang membedakan yang paling kanan ini untuk breeding, kemudian ini untuk indukan yang bunting sampai melahirkan, kemudian yang paling kiri ini untuk kandang cempe. Dan ini yang belakang ini kandang 2. Oke, jadi ini sengaja saya potong supaya teman-teman lebih mudah memahami. Karena kalau menjadi jadi satu bagian untuk penjelasannya, yang ada nanti saat pengambilan gambar bisa istilahnya untuk pengambilan angle kamera itu bisa istilahnya nabrak dengan dinding-dinding yang ada di depannya ini. Oke, sekarang kita mulai dari kandang 2, kandang yang ada di sisi belakang. Oke, jadi untuk kandang 2 penggunaan kakinya kita pakai cor-coran. Ini ukuran 18 cm kali 18 cm. Kemudian untuk ketinggian kita sama ratakan 75 cm. Oh ya teman-teman, yang warna hijau ini untuk area bawah kandang. Jadi usahakan biarkan tanah saja. Kalau misalkan teman-teman mau gali seperti kolam ikan, tapi tetap ya untuk area bawah ini biarkan tanah saja ya. Cukup bagian pinggir-pinggirnya saja yang kita pasang ini ya, pasangan bata ya. Oke, untuk selanjutnya kita tampilkan untuk slup atasnya sama untuk tiang-tiangnya teman-teman. Nah untuk tiang sama aja kita pakai ukuran 10 kali 10 untuk kayunya, kemudian ini 6 kali 12 ya untuk slupnya, slup atas ini. Selanjutnya kita pakai kayu berukuran 4 kali 6, maaf, untuk yang bawah ya, ini dia. Untuk jarak pemasangan seperti biasa 40 cm. Kalau mau dinaikkan ukuran kayunya bisa pakai kayu 5 kali 7. Oke, untuk di atas kayu 46 ini kita pasang kayu 35. Untuk jarak pemasangan kayu lantai ini kita pasang 1,5 cm, jadi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita ke sekat kandang ya, sama pintu. Bentar teman-teman, sekat kandang 2 sama pintu, mana dia? Oke, untuk sekat kandangnya berbeda dengan kandang karantina tadi. Ini kita pakai model minimalis ya. Jadi rangka utamanya ini kita pakai kayu ukuran 46. Kemudian untuk ujinya kita pakai kayu ukuran 3 kali 5. Ini tampak samping, kemudian ini tampak belakang. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk area di dalam nanti. Oke, sekarang kita ke ini ya, pintu. Pintu kita pasang lebar 50 cm. Kemudian ketinggian dari lantai kandang ke bibir pakan 45 cm. Lubang masuk kepala 20 cm bersih. Oke, atau teman-teman bisa atur ya ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan peternakannya. Jadi nggak harus 45 cm. Ada yang pakai 35, ada yang pakai 40. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita ke struktur bagian atasnya teman-teman. Sebentar, ini dia. Nah untuk sisi atas ini untuk struktur atap, yang bagian belakang ini kita pakai kayu ukuran 6 kali 12. Kemudian bentar ya, yang depan ini kayu 10 kali 10 untuk payungan atap. Ini dari tiang yang ini ke depan 140 cm. Ini fungsinya untuk melindungi wadah pakan. Sebentar saya tampilkan dulu wadah pakannya. Kandang ini kandang 2 teman-teman ya. Sebentar. Oh bukan. Dia ikut di mana ya? Sebentar.
wadah pakan. Oke, kita nanti dulu ya, nanti saya cari. Karena ini menggunakan asbes, maksud saya gelombang, jadi di atasnya kita pasang kayu 46. Sebentar. Oke, jadi bentuknya seperti ini teman-teman untuk pemasangannya ya. Jadi yang depan kurang lebih seperti ini. Kemudian oke, ini untuk gentengnya teman-teman, gelombang kurang lebih seperti ini. Ini merupakan kandang 2 yang letaknya ada di paling belakang. Oke, sebentar, saya penasaran dengan ini ya teman-teman ya. Tentang apa maksud saya wadah pakan. Sebentar, wadah pakan kandang depan. Oh ini dia, jadi satu teman-teman ya. Jadi untuk wadah pakan ini 40 cm, ataupun nanti kalau kurang lebar bisa naik lebarnya 50 cm. Untuk kedalamannya kita pasang 18 cm. Ini menggunakan kayu ketebalan 3 cm ya. Sebenarnya nggak harus kayu sih, ada yang pakai drum bekas, ada yang pakai talang air hujan. Tapi untuk desain kali ini kita gunakan kayu. Ini karena jadi satu, saya tutup dulu teman-teman ya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, kandang 1 ya, yang merupakan kandang utama dari farm ini ya. Sebentar. Ini ada kayu, saya ini ya, saya minimes dulu ini. Oke, saya seperti biasa kita mulai dengan kaki cornya. Kemudian ini ada apa? Dinding untuk pembatas kohenya teman-teman ya. Sebentar. Oke, dia ada di sini. Kemudian ada pijakan kaki ya. Itu kan tadi untuk ketinggian dari tanah ke mana? Ke lantai kandang kan untuk corornya aja kita ambil 75 cm. Belum nanti ketambah kayu balok ya. Terus ketambahan dengan kayu 46 dan kayu 35. Jadi ada kemungkinan itu dapatnya sekitar berapa kemarin? 90 sentian lah kurang lebih. Jadi nanti antisipasi bila apa ya, ketinggian dari lantai ke bibir pakan itu terlalu tinggi untuk kita memberi pakan, jadi kita pasang apa ya, kita naikkan lah, kita uruk bagian jalan ini biar gak terlalu tinggi. Oke, sekarang kita ke sebentar, ke kayu seluk teman-teman ya. Oh ini kandang lama ya, ini kita bahas kandang utama sebentar. Ini saya jadi bingung teman-teman, karena memang apa ya, karena pembahasannya kita pecah-pecah, jadi penamaannya pun lebih banyak ya. Nah ini dia. Kemudian untuk tiangnya ya, bentar. Oke ini dia. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini balok selupnya ini kayu 6x12, kemudian tiang-tiangnya 10x10. Jadi ini sama aja untuk ukuran kandangnya, yang membedakan adalah fungsinya. Dan kandang ini tidak menyatu karena di bagian sini ada jalan 1,5 meter. Terus kita juga menggunakan kayu 46 teman-teman. Sebentar. Ini dia. Nah, hampir sama teman-teman ya dengan kandang nomor 2 sama kandang karantina. Sama saja, yang membedakan hanya ukuran. Oke. Ini adalah lantai kandang. Kemudian kita ke sekat kandang teman-teman. Sekat kandang 1 sama pintu. Bentar. Nah, untuk yang kandang 1 ini kan ada 3 unit. Nah, unit yang 1 sama 2, model sekatnya itu
sama dengan kandang 2 tadi ya, yang di belakang ini. Kandang yang ini maksud saya. Sebentar. Nah, yang ini. Jadi model sekatnya sama, terus ketinggian dari lantai sama apa? Dari lantai ke bibir pakan juga sama, lebar pintu juga sama, ya. Jadi yang membedakan hanya ukuran kandangnya. Kalau ini kan 6 kali 20 teman-teman untuk satu unitnya ini. Nah, sekarang kita ke kandang yang untuk tempe. Ini untuk sekatnya kita bedakan karena untuk tempe perlu apa ya istilahnya perlakuan yang berbeda. Oke, sama pintunya kita tampilkan juga. Sebentar. Oh, ini dia. Jadi untuk sekat kandang sama pintu pada kandang tempe kita samakan dengan kandang karantina. Sekarang kan musim hujan, apalagi cuaca tidak menentu, serta angin yang cukup besar. Karena ini untuk tempe, kita bagian bawahnya pakai papan kayu. Terus pembeda yang lain adalah ketinggian apa ini dari lantai ke bibir pakan. Ini kita pasang 30 cm, kemudian lubang masuk kepala kita kecilkan menjadi 18 cm teman-teman. Sebentar. Ini adalah akses jalannya. Kemudian kita langsung ke ini ya, ke struktur atap ya. Jadi sama aja teman-teman ya. Saya rasa teman-teman sudah mengerti dan sudah memahami penjelasan saya. Oke. Sebentar. Kita ke rangka utama teman-teman. Oh, maaf. Ini kandang utama. Oke, jadi untuk rangka atapnya seperti ini. Kita pakai kayu 6 kali 12 untuk sisi atasnya. Kemudian penggunaan atap juga sama teman-teman ya. Kita menggunakan gelombang. Sebentar saya tampilkan aja dulu. Nah, sisi atasnya seperti ini teman-teman. Jadi atapnya tidak menyatu. Kenapa saya modelnya terpisah? Karena ini kan kandang kalau seandainya dijadikan satu, itu terlalu lebar. Nanti yang ada ini ketemu berapa ya? Sekitar ini 6 meter kali 3 aja udah 18. Tambah 3 meter. Berarti lebar 21, panjang ke belakang 20 meter. Kalau dipecah gini kan istilahnya ini berfungsi sebagai sirkulasi udara. Tapi kalau kita jadikan satu, takutnya suasana di dalam kandang itu lebih pengap. Jadi alangkah lebih baiknya kita istilahnya tidak menyatu ya, kita putus untuk struktur atapnya. Hal tersebut berfungsi untuk sirkulasi udara pada area kandang. Oke, sekarang kita tampilkan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini ada space sebagai sirkulasi udara. Untuk ukuran kandang sama aja. Ukuran sekat juga sama, yang membedakan hanya fungsinya saja. Jadi ini tampak depan, tampak samping. Kemudian kalau pengen lebih kuat lagi ya, itu kita bisa tambahkan, mana dia? Ini ya. Modelnya seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, ini kuda-kuda ya. Ini pakai kayu 5 kali 7 sebagai penyangga aja. Tapi saya rasa ini sudah kuat karena ini kan menggunakan gelombang ya. Kecuali pakai genteng tanah, saya rasa perlu penggunaan apa ini namanya, kuda-kuda. Kemudian kita tampilkan untuk ini ya teman-teman ya, wadah pakan. Bentar. Oke, jadi kurang lebih area di dalam kandang, maksud saya di jalan tengah ini seperti ini.
Jadi kita bisa jalan-jalan ya, memutar kandang ini. Bentar. Karena akses jalan ini bisa tembus ya, menuju kandang 2 ataupun menuju ke kandang karantina. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai struktur bangunan pada referensi desain kandang kali ini. Oh ya teman-teman, ini ada yang lupa. Saya mau menjelaskan di bagian bawah. Ini kan kita pasang sekatan bata ya. Ini fungsinya untuk supaya kuhi itu tidak kocar-kacir ya, supaya dia menumpuk di area bawah kandang. Nah, kalau di model seperti ini memang apa ya, istilahnya pengambilan kuhinya lebih gampang. Cuma sekarang kan musim hujan, otomatis apa ya, hujannya lebih sering. Nah, kalau di model seperti ini ada kemungkinan area bawah kandang terkena tampias air hujan. Sebagai antisipasi, ini bisa ditutup dengan banner atau terpal ya. Kalau mau pakai model kayak gini. Kalau misalkan mau ditutup penuh, apakah bisa? Bisa. Jadi biasanya peternak-peternak itu di area bawah kandang untuk lantai ini, lantai yang kita pakai kayu 3x5 itu tidak dipaten teman-teman. Jadi modelnya kayak pintu. Jadi misalnya mau ngambil kohe tinggal dibuka aja, tinggal diangkat ya. Tapi sebelum diangkat untuk kambingnya dikeluarin dulu, baru dibuka akses untuk mengambil kohenya, baru bisa diambil. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi ini kan apa ya, selera ya sebenarnya kalau menurut saya. Kalau mau dibuntel seperti ini kurangnya pada saat musim hujan aja. Jadi harus ditutup bisa menggunakan terpal atau menggunakan banner juga bisa untuk sementara waktu teman-teman. Tapi kalau sudah nggak musim hujan bisa dibuka. Terus kelebihannya kalau model kayak gini, ngambilnya tuh gampang. Jadi tinggal pakai alat untuk mengambilnya itu, udah tinggal ngambil aja. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup video ini, saya berpesan kepada teman-teman yang mau membangun kandang kambing, domba dan sapi, khususnya yang referensinya dapat dari channel ini ya, dari channel Kang Adom TV. Saya usahakan, saya mohon maksud saya, sebelum melakukan pembangunan tersebut, silakan teman-teman berkonsultasi kepada ahlinya ya. Jadi untuk desain kandang, maksud saya konstruksi kandang, silakan konsultasi ke, maksud saya ke ini ya, ke pemborong atau ke arsitek, supaya pembangunan kandangnya itu lebih bagus lah. Tentunya apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir pasti kan ada kurang-kurangnya. Nah, dengan berkonsultasi pastinya bisa menyempurnakan apa ya, istilahnya kekurangan-kekurangan yang ada pada desain kali ini. Kemudian untuk konsep kandang, teman-teman bisa bermain ya ke peternak-peternak yang sudah sukses. Nanti bisa dikonsultasikan apakah konsep yang saya berikan ini sudah memenuhi standar untuk melakukan sebuah usaha breeding ya, kambing, domba, ataupun sapi. Jadi sekali lagi saya mohon untuk konstruksi pembangunan silakan konsultasi ke arsitek, terus ke tukang atau pemborong. Kemudian untuk konsepnya bisa teman-teman tanya-tanya ke peternak-peternak yang sudah sukses. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang penasaran dengan hasil jadi dari kandang ini, tunggu saja. Saya usahakan beberapa hari ke depan saya akan rilis untuk hasil rendernya ya dalam bentuk video animasi. Baik, sekian saya tutup pembahasan ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.